Yang saya hormati Bapak Kapolda serta rombongan Bapak Dirjen Polisi Joni Asodoma, pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Ketua Pengadilan Agama, Ketua Tim Penggerak PKK atau yang mewakili dan wanita, staf ahli bupati, asisten pimpinan perangkat daerah, pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat Kabupaten Sumba Timur, ada dari Senode, dari MUI, Muhammadiyah, NU, Parisada, Komandan Posal, Komandan Pos AU, para camat, lurah, tokoh masyarakat, paguyuban alam, singkatnya hadirin sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Syukur puji Tuhan, hari ini kita diperkenankan untuk bertemu dengan Bapak Kapolda dalam kunjungan kedinasan yang di Sumba Timur. Tentu atas nama pribadi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Sumba Timur memberikan apresiasi yang tinggi betapa tidak Sumba Timur diberikan penghargaan untuk datang berkunjung dalam kesibukan beliau sebagai pimpinan tertinggi Polisi Republik Indonesia di NTT. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu ini menjadi kebanggaan kita, kebanggaan Ibu Pertiwi betapa tidak ada seorang anak desa yang dalam capaian kepolisian sampai tingkat jenderal. Tentu bagi masyarakat NTT ini adalah sebuah capaian yang tertinggi, dihitung dengan jari siapa-siapa saja saya beruntung untuk mencapai. Oleh karena itu, sekali lagi sujud dan syukur kepada Tuhan diberi kesempatan seperti ini, dan kita terus berdoa bahwa beliau dalam keadaan sehat dan tidak hanya sukses saja ketika berkedinasan di polisi, mudah-mudahan sukses juga ketika sudah meninggalkan atau menjadi purnawirawan polisi nanti. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu idealnya atau etisnya saya harus menyampaikan gambaran Sumba Timur sesungguhnya seperti apa Bapak Kapolda dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini. Sumba Timur sebagai salah satu kabupaten di NTT dari 22 kabupaten di NTT dengan topografis yang terdiri dari daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan 9 sampai 25 derajat atau dengan kemiringan 21 sampai 25%, dan dengan pembagian wilayah utara kering, hujannya sedikit, barat agak banyak, selatan banyak, dan di tengah rata-rata sedang. Dan Waingapu atau Kabera ini dikategorikan sedang. Sebagai gambaran juga Bapak Ibu sudah saudara Bapak Kapolda, ya sebagaimana saya sampaikan tadi malam, pemilihan 9 Desember dilantik 26 Februari 2021, banyak hal yang terjadi di Sumba Timur ini. Dan izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hasil kerja tentu pemerintah Kabupaten Sumba Timur yang didukung oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, OPD, dan berbagai stakeholder lainnya, sehingga pemerintah Kabupaten Sumba Timur di tahun 2023 pada bulan Maret itu sebagai pengendali inflasi terbaik se-Indonesia 3,5% dan di bawah standar nasional 5,47%. Kabupaten Sumba Timur juga Pak Kapolda sebagai dikategorikan sebagai daerah tertinggal, ya sesuai dengan perpres itu bahwa Sumba Timur termasuk di dalam daerah tertinggal dan dilombakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan terkait, dan Sumba Timur mencapai prestasi untuk 2 tahun berturut-turut di 2021 dan di 2022 sebagai kabupaten paling inovatif di Indonesia kategori daerah tertinggal 2 kali berturut-turut. Dan di 2023 Bapak Kapolda termasuk juga nominasi lagi, dan kita menanti lagi. Ikutan dari capaian ini tentunya mendapatkan penghargaan yang cukup dari pemerintah pusat dalam bentuk dana insentif daerah dan insentif fiskal, sebagaimana terbuka ruang untuk kabupaten-kabupaten atau daerah-daerah di Indonesia untuk bisa berkompetisi secara sehat mengakses berbagai sumber daya yang ada di pemerintah pusat.
Yang ketiga juga pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah 5 tahun berturut-turut opini wajar tanpa pengecualian atas pencapaian kinerja laporan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga Pak Kapolda tentu di awal kepemimpinan kami yang lalu dilantik bulan Februari 5 April di Seroja. Syukur satu-satunya kabupaten di NTT yang walaupun dulu lantak ribuan rumah, fasilitas sosial dan lainnya dan menghempaskan berbagai aktivitas masyarakat, tentu syukur puji Tuhan tidak ada seorang pun yang menjadi korban pada Seroja tersebut. Yang berikut juga Pak Kapolda, pertumbuhan ekonomi, ya kita tahu di zaman COVID itu terjadi minus dan Sumba Timur juga minus pada waktu 0,88 tahun 2020 dan di 2021 pertumbuhannya 1,08 dan pada 2022 2,63 terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Penurunan prevalensi stunting Pak Gubernur yang menjadi perhatian dari Presiden, Mabes Polri, Mabes Angkatan Darat dan petinggi-petinggi Kejaksaan Agung dan berbagai stakeholder baik pada aras nasional, provinsi maupun lokal, kabupaten kota. Sumba Timur 2020 itu awal kepemimpinan kami 19,1%, 2021 14,9% dan di 2023 April ini 11,8%. Terjadi penurunan yang signifikan dan penurunan kemiskinan ekstrim juga sebesar 4,74 poin dari 15,14% menjadi 10,4% tahun 2022 dan Sumba Timur menjadi pilot project untuk perhatian pemerintah pusat melakukan pengkajian mengapa terjadi penurunan secara signifikan seperti itu. Yang berikut hasil dari penilaian dari kementerian di Jakarta bahwa mudah-mudahan di tahun akhir 2023 ini pemerintah Kabupaten Sumba Timur keluar dalam kategori R tertinggal. Yang berikut Bapak Ibu saudara sekalian, ini juga mungkin Pak Kapolda juga mengikuti pada waktu yang lalu bahwa Sumba Timur ini sempat diserang oleh hama belalang dan ini bukan saja terjadi untuk Sumba Timur tetapi seluruh daratan Sumba, Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Dan yang memprihatinkan Bapak Kapolda bahwa masyarakat pada saat itu sudah sampai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dalam pandangan pemerintah oleh karena sudah hampir fatalis, artinya bahwa tidak ada lagi kemauan untuk menanam karena ada keyakinan bahwa kalau kita menanam pun pasti gagal. Oleh karena ini adalah sesuatu yang mendatangkan hama yang berkepanjangan dan ada tindakan yang kami ambil 6 Februari 2023 meliburkan secara serentak seluruh kantor-kantor pemerintah ditutup. Kami minta dukungan dari polisi, dukungan dari kejaksaan dan dari pengadilan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah untuk secara bersama-sama diawali dengan doa bersama. Dan syukur puji Tuhan hasil penelitian dari UGM dan IPB bahwa tingkat keberhasilan dalam pengendalian serentak ini 90% Bapak Kapolda. Dan ini diadopsi diberikan apresiasi oleh lembaga PBB dan UGM dan Kementerian Pertanian diadopsi sehingga terjadilah kesepakatan bersama antar 4 kepala daerah di Sumba ini pengendalian serentak dengan adopsi mereplikasi cara kerja yang dilaksanakan 6 Februari pada waktu lalu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa hari ini dan siapapun kita yang bisa mengakses berbagai informasi bukan lagi tahun politik, bukan lagi bulan politik, tetapi hari-hari politik. Betapa tidak, ya perbincangan dimanapun itu menjadi perbincangan yang
menjadi keseharian kita, siapapun dalam level apapun. Oleh karena itu, kalau kita melihat juga di televisi, ya media-media, betapa hal kerukunan itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Tetapi khusus di Sumba Timur ini, hal kekhawatiran itu tidak terjadi karena tingkat toleransinya begitu tinggi. Itu ditandai dengan pertandingan antar umat beragama sudah berlangsung 21 tahun di Sumba Timur ini. Ya, dan itu yang menjadikan kami punya kebanggaan tersendiri diselenggarakan oleh GKSPY. Tentu 21 kali tidak mungkin juga bupati atau pemerintah setiap kali pembukaannya datang. Ada waktunya kami datang kalau tidak bertabrakan. Tetapi kalau ya bertabrakan ya kita harus memilih, ya gitu. Karena pemerintahan sistem ada wakil, ada sekda, ada asisten yang bisa hadir pada waktu itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita juga tahu keadaan dunia saat ini bahwa pangan itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, selain krisis ekonomi, air, polusi, ya itu juga menjadi hal yang penting. Tapi khusus di Waingapu di Sumba Timur ini kami sudah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah Bapak Kapolda yang melibatkan juga Satgas Pangan, di mana di dalamnya ada polisi, dan terima kasih ada tentara di dalamnya, ada kejaksaan, sehingga dengannya kegiatan itu bisa berlangsung terdeteksi sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mengakses sumber-sumber pangan yang murah yang disediakan oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Pada saat yang sama juga kita harus memastikan bahwa pengendalian inflasi di Sumba Timur ini, khususnya inflasi pangan itu bisa berlangsung. Dan ini tidak terlepas dari peranan para camat, peranan para lurah, para kepala desa, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di dalamnya untuk bisa secara bersama-sama berkolaborasi. Pak Kapolda yang saya hormati, di Sumba Timur ada 18 partai. Sekarang ada 412 daftar calon tetap, dan suasana ya sebagaimana Bapak juga sudah mendapatkan gambaran, aman, terkendali, dan kewajiban masing-masing kita dalam tugas dan pokok kita masing-masing sudah bisa kita laksanakan. Dari 22 kabupaten kota di NTT, 11 kabupaten yang sudah menyiapkan dana untuk pemilu kada serentak nanti. Sumba Timur termasuk dalam 11 yang sudah menyiapkan, dan besok siap untuk menandatangani naskah hibah tersebut ke KPU dan Bawaslu. Sebanyak 40% dari 43 miliar 273 juta, kurang lebih 17 miliar sudah siap Pak Kapolda, dan 60% nanti 26 miliar itu di 2024. Dan jumlah DPT-nya 186.181, dengan laki-laki lebih banyak 94.000, perempuan 91.000, dengan 808 TPS, 807 reguler, dan 1 TPS di lapas. Dan Bapak Kapolda yang saya hormati, tentu atas nama masyarakat pemerintah dan Kabupaten Sumba Timur mengucapkan ucapan terima kasih. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini mendatangkan berkat dan mendatangkan kebaikan bagi kami, dan kami siap untuk terus membangun silaturahmi, kami siap terus membangun kolaborasi sinergitas, sehingga dengannya apapun tugas pokok dan fungsi kita, sasarannya kita adalah masyarakat. Demikian Bapak Ibu saudara sekalian, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan atas perhatian kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam kita semua. Salam.